Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Tesla Academy, saat ini kita kembali lagi ya. Kita upload video lagi. Kali ini kita akan belajar latihan soal figural. Kebetulan kemarin ada juga yang request untuk Bang, bahaslah soal figural. Nah, ini kita bakal bahas soal figural. Mungkin ada beberapa yang bakal kita bahas untuk hari ini. Nah, makanya kawan-kawan jangan di skip-skip, jangan dilewat-lewatin, berapa detik pun diperhatiin, maka kita akan belajar sama-sama ya. Sini ada beberapa soal. Dari soal yang pertama ini kita bahas dulu, kayaknya ini yang paling mudah di antara yang lainnya. Biasa yang di awal-awal itu lebih mudah ya. Lengkapilah pola gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 5 kotak nih. Kotak pertama, kotak kedua, tiga, empat, dan kelima. Yang ditanya adalah kotak kelima. Maka kalau kawan-kawan menjumpai figural yang pertanyaannya itu seperti ini, kita lihat dulu nih di sini. Di kotak pertama itu ada yang berwarna putih. Nah, ini ya. Warna putih di sini ya. Sebelah kiri paling pojok. Lalu dia pindah ke tengah. Pada kotak ketiga dia pindah lagi ke pinggir. Artinya dia melompat dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Dia satu langkah dari sini ke sini ke sini, ya kan? Lalu di kotak keempat dia pindah lagi tuh ke sini. Berarti pergerakannya gini ya. Ya. Dari kiri atas baru ke bawah, berarti dia nanti ke kanan lagi. Iya. Nah, ini dia betul kan? Udah di bawah sini, dia bergeser ke sini. Berarti nanti di akhir dia akan berada posisinya di paling ujung sebelah kiri bawah. Oke. Coba kita lihat mana yang paling ujung sebelah kiri bawah. Wah, ternyata semuanya di paling ujung sebelah kiri bawah ya. Tapi coba lihat mana yang bentuknya sama seperti ini. Semuanya terbuka ke atas ya, seperti mangkok terbuka ke atas, lalu yang putihnya berada di sebelah kiri paling bawah. Ya, jawabannya maka yang ini ya. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini ada 6 kotak ya, tambah ya, kotaknya ada 6 kotak. Di sini ada seperti balok panjang, lalu di tengahnya ada petak-petak ya. Ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Kalau kita lihat yang pertama, nah ini yang pertama ini, kotaknya itu yang di dalamnya itu berwarna putih, namun kotak panjangnya berwarna hitam ya. Nah ini sini. Sedangkan sebelahnya itu kotak panjang yang berwarna putih, namun kotak kecilnya berwarna hitam ya. Bagaimana ini perubahannya? Gimana cara kita mencari yang ini nih? Coba kawan-kawan perhatikan. Ternyata dia tidak perubahannya dari satu kotak, tidak dari kotak pertama ini ke kotak kedua ini ke kotak ketiga ini, tidak ya. Tidak seperti yang pertama tadi, tapi dia memperlihatkan bentuk aslinya dulu yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini kita acukan aja 1, 2, dan 3 ini. Ternyata kalau kawan-kawan lihat kotak keempat, loh ada apa dengan ini? Kok sepertinya ada yang mencurigakan ini? Nah, kawan-kawan lihat, ternyata ini adalah bentuknya seperti ya cermin ya, seperti cermin namun berbalik. Lihat kawan-kawan, di kotak ini. Nah, dia seperti dibalik kan, terjadi pembalikan. Lalu ini dengan ini, namun tidak serta-merta sama, karena ini kotaknya di atas, yang putihnya ini kotaknya di bawah, artinya terjadi pembalikan ya. Maka, nah ini kotak hitamnya dengan petak putihnya ini berada di bawah, sedangkan yang sebelahnya lagi kotak panjang putihnya di sini, kotak panjang hitamnya itu berbalik ya. Nah, ini berbalik dia seperti ini. Maka dengan mudahnya kita akan menjawab kotak 6-nya ya udah dengan bentuk seperti ini aja, tapi dia berbalik ya. Berarti bentuknya nanti akan seperti ini. Ini bentuknya kebalikan dari yang kotak pertama ini ya. Berarti ini kotak hitamnya kita hitamin dulu. Berarti nanti kotak hitamnya di sebelah sini dia. Sorry. Nah, maka nanti kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Maka di mana dia jawabannya yang bentuknya seperti ini? Jawabannya berada di D ya. Nah, ini dia. Kan sama seperti ini nih. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Saya kasih kawan-kawan waktu 15 detik untuk menjawabnya sebelum nanti saya jawab ya. Coba kawan-kawan pikirkan dulu. Saya kasih waktu 15 detik dari sekarang. Coba difikirkan polanya kira-kira bagaimana itu. Baik, saatnya kita jawab ya kawan-kawan. Yang pertama adalah bulat
kecil 1. Dia posisinya di sebelah kanan tengah ya. Sedangkan yang kedua ini adalah menjadi 2, dia bertambah bulatannya. Namun dia berada di posisi jam 1. Kawan-kawan coba perhatikan ini. Bulatannya semakin bertambah, posisinya semakin bertukar searah kebalikan jarum jam ya. Oke, coba kita simulasikan jarum jam tuh seperti ini ya. Jarum jam tuh seperti ini. Yang pertama dia di sini 1, ini dia. Yang kedua di sini dia 2. Oh ya, sama satu lagi. Ini jadinya warnanya berganti ya. Dari putih ke hitam. Baru yang ketiganya dia ke sini balik putih lagi ya. Oke, yang keempatnya dia ke arah jam 11 sini ya. Tapi warnanya ini hitam semua. Yang kelimanya arah sini tuh 2, 3, 4, 5. Nah, yang ditanya ini yang keenam ini. Yang keenam ini di mana dia? Lalu ya udah tinggal urutkan aja ya ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini warnanya hitam karena warnanya bergantian berubah-ubah ya, dari hitam ke putih, putih ke hitam. Maka jawabannya yang mana? Seperti ini. Maka jawabannya yang B. Untuk soal nomor 4 bagaimana nih kawan-kawan? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Sebelum saya jawab maka saya kasih waktu kawan-kawan menjawabnya dengan waktu 15 detik. Oke, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, sudah kawan-kawan? Ya, jadi jawabannya begini. Lihat nih, di nomor 1 ada bulatan penuh ya. Lalu di nomor 2 kok bulatannya semakin sedikit ini. Nomor 3 kok balik lagi banyak dia. Nomor 4 kok malah kayak sabit ya. Nomor 5 makin gak gena-gena ini. Nah, kayak mana ini cara jawabnya? Kok nggak beraturan kali nih? Kok kita bilang cermin nggak juga cermin? Nah, ternyata kawan-kawan untuk figural ini polanya memang banyak sekali. Nah, kalau yang ini adalah kelang kotak namanya. Jadi ternyata ini perubahannya nggak dari sini ke sini. Tapi kayak kita deret angka, perubahannya dari sini ke sini. Lalu yang ini ke sini. Seterusnya ini ke sini. Nanti ini ke sini. Gimana caranya, Bang? Kayak gini, kita jelaskan. Dalam kotak yang pertama ini masih penuh. Nah, ini penuh nih, penuh kan? Lalu di kotak ketiga dia berubah, dikurangi berapa derajat nih namanya ini? 90 derajat ya. Sorry, gini dia. Kayak pizza kepotong. Dikurangin namanya pengurangan derajat. Oh, mak, jangan sampai derajat kita dikurangi kan. Nah, dikurangi derajatnya seperti ini. Setengah menjadilah seperti ini. Dikurangi seperempat lain namanya ya. Nah, yang ini kayak mana, Bang? Yang ini ditambahi seperempat. Kalau ini dikurangi ke sini, ini ditambahi ke sini. Menjadilah dia seperti ini. Bertambah dia ya. Nah, lalu yang kelima dari sini lagi ke sini. Ini dikurangi. Dikurangi seperempat lagi, maka dia menjadi seperti busur tadi ya. Seperti penggaris zaman dahulu. Nah, yang keenam kayak mana, Bang? Yang keenam ya udah dari sini aja kita apain? Dari sini kayak mana nih perubahannya? Tinggal ditambah. Ya udah kita tambah aja lah. Ini kan tadi awalnya kayak gini nih. Kayak gini ya kan. Kita tambahi seperempat ini lah, Pak. Berarti dia seperti ini. Yang mana yang kayak parchment ini? Yang kayak parchment ini yang mana dia? Maka jawabannya adalah yang B. Iya, yang ini ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Saya kasih waktu kawan-kawan untuk berpikir selama 15 detik sebelum saya menjawab persoalan figural nomor 5 ini. Oke, waktunya dimulai dari sekarang kawan-kawan. Oke, sudah 15 detik kawan-kawan. Nah, di sini ada bulatan utuh yang berwarna hitam. Lalu di atasnya ada bulatan kecil seperti ini, seperti kutil, ya, jelek sekali.
Ini kita agak cantik sedikit. Nah, ini ada bulatan besar, di atasnya ada bulatan kecil seperti kutil. Lalu di kolom kedua ada bulatan yang sama, namun kutilnya berubah menjadi dua. Nah, ini seperti apa menjawabnya? Coba kawan-kawan Tesla Academy perhatikan. Di kolom pertama kutilnya hanya satu di tengah. Lalu di kolom kedua kutilnya bertambah ke sebelah mana? Ke sebelah kiri. Nah, lalu di kolom ketiga kutilnya bertambah lagi. Kemana lagi? Ke sebelah kanan. Kok mencurigakan ya? Sebelah kiri, sebelah kanan. Berarti setelah itu mungkin sama polanya. Benar gak? Benar ya, ternyata betul. Nah, ini yang keempat, kolom keempat ini dia bertambah lagi. Kutilnya ke sebelah kanan menjadi 4. Lalu ya tinggal kita gantiankan aja. Di kotak nomor 5 dia kutilnya ke sebelah kanan. Berarti kotak ke-6 kutilnya ke sebelah kiri lagi. Oke, coba kawan-kawan cari yang gambarnya berat sebelah seperti ini ya. Kutilnya di sebelah kiri paling bawah. Yang mana dia? Dan jumlahnya 6. Iya benar. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Ini ada huruf-huruf ya, A, B, C, D, E. Secara logika, kalau udah A, B, C, D, E, setelah itu berarti ke F. Masalahnya adalah semuanya F kawan-kawan. Yang A ini F, yang B ini F, yang C ini F, D dan E juga F. Lalu F yang mana yang benar? Oke, coba kita perhatikan kawan-kawan. Di kolom pertama ini A-nya tidak betul-betul ya. Nah, ternyata A-nya ini mereng, yang B-nya ini lurus. Nah, yang C-nya mereng lagi bang. D-nya lebih parah, jungkir balik. Yang E-nya, kayak orang tenggen. Kayak mana ini? Ternyata polanya adalah mengarah seperti jarum jam ya. Jadi dia searah jarum jam dia. Kita gambarkan aja jarum jam itu begini. Begini, begini, begini. Nah, ini dia begini nih. A-nya itu di sini. B-nya lurus di sini. Ya kan? Di kotak ketiga dia menjadi seperti ini. C-nya, ya kan? Kotak keempat D-nya menjadi terbalik begini. Kotak kelima E-nya menjadi seperti ini. Maka kotak ke-6 F-nya bagaimana kawan-kawan? Ya, F-nya seperti ini. Kepalanya mengarah ke bawah ya. Coba dicari yang mana F-nya seperti ini. F-nya seperti ini adalah yang, iya benar, yang A. Ya, ke soal nomor 7. Nah, ini yang nomor 7. Ada kotak. Baru ada lupisnya. Di ujungnya ada lupis. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, dia bertambah lupisnya lagi ke sini. Lalu yang ketiga ditambah lagi nih, ini yang ketiga nih. Yang ketiga dia bertambah di sini, kayak model Adidas gitu. Sap ke atas. Pada kotak keempat bertambah lagi. Oh, kayaknya bergantian bertambahnya ini ya. Udah mulai nampak polanya ya. Yang kelima kemana bang? Tambah lagi di sini. Udah nampak kan, Wak? Udah nampak kan kawan-kawan polanya kan? Ya, yang kelima bertambah ke atas. Berarti yang keenam bertambah ke bawah lagi. Di sini dia ya. Oke, lalu mana gambarnya yang sama seperti ini kawan-kawan? Ya, jawabannya adalah yang E. Kawan-kawan Tesla Academy, saya kasih waktu 15 detik untuk melihat soalnya dan mengerjakan soalnya. Coba dijawab dulu kawan-kawan dari sekarang ya. Nah, coba kawan-kawan perhatikan. Di baris pertama ini, yang pertama ini, ditunjukkan bahwasannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga. 1, 2, 3. Ke belakangnya dia 3 ya. Lalu setelahnya dia berubah. Segitiganya tetap 5 ke samping, tapi menjadi 4 ke belakang. Nah, awalnya begini. Ini 5. Ini 3. Baru menjadi kayak gini. Ini 5. Ini 4. Berarti yang bertambah yang di ke belakang ya. Di sini ada seperti ini 3. Segitiganya ini ada 3. Ini 3 ke sini ya. 3 ke samping, baru 2 ke belakang. Maka ini kan berarti kebalikan dari ini ya, kebalikan ya. Maka ini kita balik aja, yang harusnya ke sini menjadi ke sini. Ininya tadi tetap ya, 3 ke samping,
Ini 2 berarti dia 3 ke belakang, maka nanti jadinya gambarnya seperti ini. 1 2 3, 3 samping, 3 belakang lagi, 1 2 3, 1 2 3. Nah, seperti ini. Ini nanti hitam ya warnanya kawan-kawan, hitam semua ini. Maka yang mana yang benar? Yang benar jawabannya adalah ya benar ini ya. Jawabannya yang E. Oke, soal yang ke-9. Yang pertama ada nih seperti ini. Baru ada garis kayak topi dia. Baru begini. Setelahnya dia berubah menjadi lengkungan seperti ini. Kita jawab sama-sama. Yang pertama ini, dia ternyata ini itu ada 3 unsur. Pertama unsur garis seperti ini. Kedua seperti S menyamping kayak gini. Yang ketiga ada kepalanya. Kubahnya. Di sini dia menjadi seperti cuma S terbalik, S menyamping. Berarti dihilangkan ini dan kepalanya. Ya, nah lalu di gambar kedua ada kotak seperti ini. Baru ada S agak siku kayak lambang listrik, dikasih kepala kotak, bukan bulat lagi ya. Berarti tinggal kita tanggalkan aja lah kepala kotaknya ini sama garisnya sama kayak tadi di sini ya. Berarti yang tertinggal hanyalah kayak lambang listriknya. Yang manakah yang seperti ini, kawan-kawan? Iya, jawabannya yang C. Oke, kawan-kawan Tesla Academy. Itulah tadi 9 soal figural yang sudah kita jabarkan bagaimana cara penyelesaiannya dengan mudah dan bisa kita nalar dengan cara yang singkat. Nanti di video selanjutnya Tesla Academy akan mengupload video-video yang lebih menarik dan sesuai dengan FR. Jangan lupa pantengin channelnya, di share, di like dan juga komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tesla Academy.